Halo semuanya, welcome back to Overthinking with SM bareng gue Sahnas. Gua Modi di Talk Santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, malam hari ini kita pengen bahas sesuatu yang benar-benar mencerminkan kita banget gitu ya. Terkadang orang-orang di sekitar kita itu juga ngecap kita sebagai orang yang tidak punya perasaan gitu. Bahkan gue ingat banget waktu gue SMA juga, teman-teman SMA gue, bahkan orang-orang yang di sekitar temen gue itu ngecap gue kayak itu orang datar banget, dingin banget, dan bahkan sampai ngomong pun itu flat gitu, gak ada nadanya. Kayak Sepakat. begitunya gitu loh. Nah, lo sendiri pernah nggak dibilang bener-bener kayak ih Modi tuh robot banget orangnya, nggak punya perasaan, apalagi sama orang terdekat lo, cuma gara-gara lo ngasih solusi logis pas mereka tuh lagi pengen cuma didengerin doang gitu, kayak Mod, gue pengen curhat nih gitu. Terus udah temen lo curhat, terus tiba-tiba lo langsung kasih saran yang logis gitu. Padahal kalau orang lagi curhat itu kan sebenarnya pengen perasaannya divalidasi kan, bukan dikasih saran yang logis. Karena otaknya sedang tidak bisa menerima saran yang logis. Pernah. Cuman itu bukan sama temen yang dekat. Karena teman dekat gue kayaknya udah paham lah ya sama feedback yang akan mereka dapat itu pasti solusi logis lah. Jarang ada validasi dari gue. Nah ini nih sebuah kata-kata dari teman yang nggak terlalu begitu deket tapi masih sering main bareng gitu. Nah dia tuh tipe-tipe kan gue kan bukan tipe yang bisa langsung hangat gitu kan ya, apalagi kalau misalnya nggak terlalu dekat yang gimana-gimana, apalagi dia ini cowok, dia lawan jenis. Nah ditambahlah gue agak gimana gitu kalau mau terlalu hangat, jadi dia cerita. Benar, ada batasannya. Jadi dia cerita kalau ya hidup itu sedang tidak baik-baik aja. Nah dia tuh waktu itu dia jadi PJ gitu ya di satu matkul, dan dosen yang ngajar di matkul itu tuh ya tipe-tipe yang jarang masuk gitu loh Nas, dan jarang ngasih kepastian. Yang mana anak-anak kelas kan ya suka sebel ya sama dosen kayak gitu. Jadi yang jadi samsak tuh biasanya PJ kan, kayak kita tuh menuntut PJ bisa tahu nih bapak ini hadir atau enggak. Jadi kita tuh bisa decide buat datang ke kampus atau enggak, karena bagi orang yang rumahnya jauh dari kampus, tiba-tiba dia udah sampai di kampus tapi nggak jadi masuk tuh kan kayak kesel banget dan merugikan ya. Nah Yes. makanya lah orang-orang ini pada nge-push atau kayak nge-pressure banget si PJ ini. Tiba di satu saat katanya bapak itu mau masuk. Di hari sebelumnya kan biasanya kan kita ngechat H-1 kan ya. Nah H-1 itu beliau balas kalau iya insya Allah masuk gitu. Tapi pas hari H beliau cancel setelah masuk jamnya gitu, dan itu ngeselin banget karena itu bukan pertama kali, udah berkali-kali kayak gitu. Dan jadilah si PJ. J ini dijadiin samsak emosi sama orang, kayak nggak terlalu dikonfrontasi gimana-gimana tapi kerasa kan ya, kayak satu ruangan tuh kayak ini nggak jadi ya, ini nggak jadi gitu-gitu, kayak gitu kan kayak kebeban ya. Apalagi tipe temen gue ini yang perasa gitu loh, bukan tipe orang yang strong banget, enggak, dia lebih perasa gitu. Terus ya udah dia ceritalah sama gue kayak kenapa ya katanya kan, padahal kan aku tuh juga nggak tahu kalau bapak itu masuk atau enggak, aku nggak bisa mastiin kata dia, kenapa mereka nih kayak menyalahkan aku sekali. Terus ya gue bilang dong iya mungkin mereka juga ada pressure-nya masing-masing, jadi kamu itu kayak di pressure gitu loh. Dan orang-orang lain yang anak-anak kelas itu gue tuh kayak ngasih POV anak kelas gitu loh Nas, karena kan gue sebagai anak kelas itu juga, jadi kayak gue ngasih POV ya mungkin orang lain tuh juga punya pressure, makanya mereka tuh nggak sengaja nge-pressure lo juga, karena kayak ya bagi rumahnya jauh dari kampus dan udah effort datang ke kampus tapi tiba-tiba nggak jadi, itu kan kesel dan akhirnya nggak sengaja ya kesel ke lo gitu. Padahal ya gimana, lo juga nggak tahu, gue bilang gitu. Seenggaknya gue ada ngevalidasi sih, kayak ya lo nggak tahu gitu, tapi bagi dia itu nggak cukup, karena yang pengen dia dengar mungkin kayak ya you did a great job, good job, kayak semangat, mungkin dia pengen ngedenger itu nggak sih, ya kan? Iya, iya. Apalagi kan kalau cewek biasanya bisa tahu kalau mereka tuh
salah di sini dan kemungkinan begini loh cara ke depannya untuk memperbaikinya. Nah, mungkin dia expect kalau cerita ke temen cewek akan mendapatkan validasi perasaannya gitu kan ya. Saat itu dia kayak langsung gue lupa ingat ya dia ngomongnya apa, intinya tuh kayak dia bilang, "Ya aku tuh cerita buat didengar dan buat apa ya, buat berbagi pikiran aja," gitu kata dia, bukan bukan kayak dipidatoin lah gitu, kayak diceramahin gitu lah ya. Lah terus kan aku bingung, loh ini kan konsepnya kita berteman kan. Nah aku kan ya memberikan saran sebagai teman, aku nggak tahu dia dia expect apa. Ya udah, setelah dia ngomong gitu, ya udah aku kayak, ya gimana, kan aku nggak tahu kalau kamu tuh butuhnya itu, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, setelah hari itu dia nggak pernah lagi cerita sama gue. Ya mungkin karena ya mungkin dia kayak trauma, bukan trauma ya, kayak Sebel kali kayak momen kesal itu ketemu sama lo, terus respon lo yang kayak gitu. Akhirnya kayak, ah udahlah, gue malas banget curhat sama si Modi itu, pasti kayak gitu terus, ntar gue yang ada diceramahin. benar mungkin kayak gitu kali ya. Jadi gue kayak ngerasa, oh ya udah, sorry ya gitu. Tapi sorrynya nggak gue lontarkan ke dia gitu, karena gue merasa gue nggak salah. Karena lo Gue nggak tahu, dan gue kan temen gitu, takutnya kalau gimana tuh kayak bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu aja sih. Kalau nonton ini ya udah gue say sorry ya saat itu, izin. Nah itu sih pengalaman gue dicap kayak nggak robot juga ya, kayak ya udah, kayak jangan terlalu logis lah, kata dia gitu sih. kalau misalnya dibilang robot, gue pernah banget, tapi ini singkat aja ya, kayak teman-teman gue itu kan di perkuliahan mostly cewek-cewek ya gitu. Jadi mereka kayak tipe-tipe yang feminim banget lah. Jadi kalau yang feminim tentunya perasaannya tuh jauh lebih dominan dibandingkan cewek yang tuh tingkat feminimnya tuh kurang gitu. Nah, gue adalah salah satunya di situ. Gue yang apa-apa selalu mengedepankan logika. Jadi ketika curhat tentang perasaan, logika gue duluan. Sampai temen gue bilang, ya, lo robot banget. Gue yang, apakah gue robot itu? Apakah gue setidak punya perasaan itu gitu loh. Mungkin itu teman yang belum mengenal lo sebegitu deket nggak sih? Jadi dia nggak tahu gitu. Enggak sih, teman-teman dekat gue juga ngomong kayak gitu. Gue tuh sangat-sangat tidak punya perasaan ya terhadap sesuatu yang berbau romantis atau berbau hal-hal yang kayak gitulah gitu. Jadi ya kan sama aja kayak robot nggak punya perasaan. Bener sih. Kalau gue sih teman-teman dekat gue nggak pernah bilang robot ya, karena ya gimana ya, kayak gue rasa sih mereka udah deal with it, kayak ya udah mereka udah tahu kalau cerita sama gue ya akan dapat solusi gitu, bukan dapat validasi mungkin gitu ya. Jadi mereka nggak pernah melontarkan itu. Nah ngomong-ngomong soal tadi kan kayak apa ya, teman cowok yang kayak gitu Nas, kalau misalnya nih lo suatu hari nanti akan memilih pasangan, lo tipe yang apa ya, menentukan atau merencanakan banget secara pasti bibit, bobot dan masa depannya dia, atau lo kayak ya udah based on perasaan lo aja, kayak chemistry lo sama si cowok ini ada nggak gitu-gitu. Kan ada kan ya orang yang kayak sebenarnya dia bukan tipe gue tapi gue jatuh cinta sama dia gitu, jadi gue jalani aja dan oke, ayo kita jalan bersama gitu. Nah lo tipe yang mana nih, yang mutlak banget atau yang sengalirnya aja gitu? Ini ada ceritanya. Jadi pas gue kuliah gue join satu komunitas. Nah di komunitas itu ada satu orang, gue nggak tahu dia ini suka sama gue atau enggak. Cuman dari caranya dia, pendekatannya dan lain-lain sebagainya itu tuh mengarah ke situ. Kayak gue kan yang waktu itu berbulan-bulan ya ketemu sama dia setiap hari. Bahkan kita waktu lomba itu juga nginep di satu rumah yang sama semua anggota-anggota komunitas itu dan juga sama pembimbing. Nah di situ aja kan kita udah tinggal bareng. Di situ aja walaupun seberjalannya kayak gimana pun juga gue nggak akan pernah bisa naruh rasa suka gue gitu. Even kayak misal ada satu yang checklist, tapi sisa yang lainnya tuh nggak checklist dari semua kriteria gue nggak akan menerima itu.
gitu. Menurut gue semua dari kriteria gue tadi udah harus checklist. At least yang kayak gue bilang di podcast sebelumnya, bahwa ada standar minimumnya lah. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi ya gue nggak akan mau. Kenapa? Karena gue takut banget nanti ke depannya itu gue nyesal salah pilih pasangan yang mana itu bukan sesuai sama apa yang gue mau. Oke, tapi gimana kalau misalnya dia tuh nggak kriteria lo dan ada di bawah batas minimum lo, tapi lo udah kepalang jatuh cinta banget nih, udah bucin banget. Nah, lo mau ngambil resiko itu nggak? Kalau gue sih enggak ya. Soalnya bagi gue tuh bibit bobot itu sangat penting dan dia juga harus punya masa depan yang terencana. Jadi kalau misalnya dibilang sekedar jatuh cinta karena fisiknya doang, gue lebih baik move on-nya susah payah daripada ke depannya seumur hidup gue sama orang yang salah. Oke, lo kayak nggak yakin gitu ya sama dia ya? Ya, cara tentang pasangan, ya nih, walaupun kita sebenarnya belum punya pasangan gitu, tapi kita berandai-andai nih. Oke. Berandai-andai. Kalau seandainya pasangan lo lagi tantrum atau nangis, padahal menurut lo itu sebenarnya masalahnya sepele banget gitu loh. Secara kayak gak masuk akal aja lo nangis cuma gara-gara hal sepele. Nah itu cara lo ngatasin gimana? Ini mungkin yang kayak ngambek-ngambek gitu, atau memang menurut dia itu suatu masalah besar tapi menurut kita itu masalah sepele. Nah, yang mana nih? Menurut dia itu masalah besar tapi menurut kita itu masalah sepele. Oh, kalau menurut dia itu masalah besar ya kita sebagai pasangan haruslah mengambil POV dia gitu loh. Jadi kita menyamakan sudut pandang kita dengan sudut pandang dia agar bisa masuk gitu loh, Nas. Kayak kita tuh ngerasain apa yang dia rasain juga. Jadi nggak, kalau misalnya kita tarik dari POV kita sendiri itu cenderung ngejudge ya mungkin. Menurut gua kalau misalnya punya pasangan dan dia lagi kayak nangis atau sedih tentang sebuah masalah yang menurut dia besar, ya kita harus respect dan kayak memberikan kenyamanan lah, memberikan kenyamanan, dan disinilah baru dikasih validasi bahwa kesedihan dia itu boleh atau it's okay to be sad gitu. Karena tupoksinya udah jelas pasangan gitu kan ya. Jadi kayak pasangan tuh kan orang yang saling bersandar gitu kan ya, kayak ya saling bersandar dan mengerti satu sama lain. Makanya menurut gua kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk ambil POV dia dan memberikan kenyamanan lah dengan menenangkan dia. Pertama dengerin dulu apa sih masalah itu bagi dia gitu, seberapa besar masalahnya. Lalu ya biarin aja dia saat itu sedih atau menangis atau mengeluarkan semua emosinya. Ntar kita validasi baru deh dikasih solusi. Menurut gue gitu ya. Misalnya udah, iya kamu wajar kalau kamu sedih, ntar mungkin kedepannya bisa begini. Nah itu kali ya. Ya kita kan sama-sama logika nih, Nas. Nah kita tuh ya haruslah kayak mengontrol pikiran kita biar nggak langsung to the point. Kita harus kayak mencoba memahami dari POV dia dan memvalidasi, walaupun ya dalam hati tuh kayak ayo cepet kasih solusi gitu, tapi kita harus menahan itu gitu loh. Oke, berarti di posisi pada saat itu kita juga logis sebenarnya, logis untuk mengerti perasaannya dia dan juga logis untuk menentukan posisinya kita. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang cerita kayak ketika pasangan curhat atau nampilkan sisi lemahnya dia, nah lo pernah nggak sih, ini bukan pasangan ya, lo pernah nggak sih kalau ketika orang tuh kayak sedang terlihat lemah atau dia kayak ketimpa musibah gitu kan ya, lo malah mempertanyakan alur kenapa dia bisa kena musibah itu daripada lo berempati duluan. Jadi ya kayak yang lo bilang tadi, logika kita di depan gitu, logika kita duluan yang jalan, baru kayak kita nanti merasa empati gitu. Nah pernah nggak sih lo mempertanyakan ya kenapa lo bisa dapat musibah itu gitu? Jadi kalau nggak salah waktu itu ada teman gue cerita, ada kasus di mana pasangan suami istri, jadi dia tuh punya kayaknya lebih dari 7 anak ya, kalau gue nggak salah ya. Nah yang di mana anak-anaknya ini pada banyak cacat dan juga stunting. Ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata yang di mana kedua orang tua ini nggak punya penghasilan apapun. Jadi kegiatan sehari-hari mereka hanya cuman
berdiam diri di rumah dan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Tapi kita juga tahu bantuan dari pemerintah itu kan juga terbatas dan nggak bisa juga mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Ada banyak orang di luar sana yang juga butuh bantuan pemerintah. Jadi pemerintah juga nggak bisa fokus hanya pada satu keluarga ini aja gitu. Nah, di situ gue yang melihat anak-anak yang stunting dan cacat, gue sedih atas apa yang menimpa anaknya. Tapi gue tidak sedih atas apa yang terjadi sama orang tuanya. Gue mikir kayak, kenapa lo tidak berhenti untuk mempunyai anak daripada lo menghasilkan anak lagi dan ngebuat anak lo cacat. Jadi kalau misalnya seandainya orang tuanya stres dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah kesalahan dari orang tuanya yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata orang tuanya kelaparan cuman gara-gara ngasih makan anaknya, atau orang tuanya harus bekerja keras dan lain sebagainya, itu gue tidak berempati sama sekali gitu. Karena ya balik lagi, itu salah mereka yang dimana mereka tuh tidak mikirin kayak, gue secara finansial nggak mampu nih untuk punya anak 11 gitu, dan gue juga adalah orang yang malas kerja. Ya, lo mau ngidupin anak lo pakai apa sementara lo aja malas kerja dan lo tidak punya passive income ataupun penghasilan lain-lainnya. Ya benar, kayak itu tuh apa ya, hal yang bisa, menurut gue itu hal yang bisa dikendalikan ya. Kadang banyak orang-orang berpikir kalau anak itu rezeki. Benar, di satu sisi benar, cuman sebagai orang tua tuh menurut gue haruslah bijak dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Kalau misalnya lo tuh udah tahu lo nggak punya pekerjaan yang bagus atau yang cukup lah untuk membiayai 11 anak, itu gue rasa nggak, apa ya, malah bukan hal yang baik untuk mempunyai banyak anak itu. Walaupun beberapa orang masih berpendapat kalau anak itu rezeki, cuman ketika udah overload kayak gitu dan lo masih dengan pedenya mau beranak banyak, itu malah menunjukkan kalau lo tuh pribadi yang buruk, karena lo cuman mikirin kesenangan lo aja tanpa mikirin masa depan anak-anak lo gimana ke depannya, jikalau kayak mereka dengan segala keterbatasan itu harus bertahan hidup sendiri, mencari nafkah sendiri. Dan itu sih yang bikin kesel ya sama orang tua yang seperti itulah. Itu juga makin bikin terjadinya kemiskinan struktural. Rantai kemiskinan itu nggak akan pernah terputus. Benar, itu sih yang malah yang kita kasihan itu adalah anaknya ya. Jadi kadang kita juga harus ngelihat nih, mana hal yang kita itu harus menempatkan diri untuk berpikir secara logis, tapi ada juga kalanya kita juga harus menempatkan di mana logika kita itu dipakai belakangan, perasaannya dulu. Contoh yang kayak dibilang tadi, dalam suatu hubungan. Dalam suatu hubungan itu kita harus memvalidasi perasaan satu sama lain, baru nanti belakangannya logika kita maju. Kadang perasaan itu penting banget di tahap awal buat divalidasi. Karena di dunia ini nggak semua hal itu butuh diselesaikan pakai rumus. Ya, yang ada butuh diselesaikan pakai rasa yang tulus. Kita pamit dulu, sampai jumpa di